Assalamualaikum anak-anak ustazah, semoga antum dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1 PB 3. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ustazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah antum dapat mengidentifikasi upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, antum dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dan perannya. Yang ketiga, antum dapat mengetahui jenis-jenis cerita fiksi. Selanjutnya, mengidentifikasi upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Hutan dan sungai sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup lain di dalamnya. Pada kegiatan ini, antum diminta untuk menuliskan perbuatan apa yang dapat antum lakukan sebagai upaya pelestarian alam. Misalnya, sumber daya hutan. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah menanam pohon atau reboisasi. Nah, peralatan yang dibutuhkan atau yang digunakan seperti cangkul. Pengaruh melakukan kegiatan tersebut adalah hutan menjadi rindang. Nah, sumber daya alam yang kedua yaitu sungai. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu membersihkan sampah. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah tempat pengumpulan sampah atau jaringan sampah. Kemudian pengaruh melakukan kegiatan yaitu sungai menjadi bersih dan ekosistem sungai terjaga. Nah, itulah contoh upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan dan perannya. Dari jenis-jenis sumber daya alam yang Ustazah sebutkan tadi, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan di dalamnya. Misalnya, jenis pekerjaannya guru, perannya mendidik dan membimbing. Kemudian, jenis pekerjaan nelayan, perannya menangkap ikan. Kemudian selanjutnya, jenis pekerjaan petani, perannya menanam padi atau sayuran. Itulah beberapa contoh jenis pekerjaan dan perannya. Dan masih banyak jenis pekerjaan dan peran yang lainnya yang bisa antum temukan dari sumber daya alam yang terdapat pada modul antum. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi. Cerita fiksi memiliki berbagai macam jenis. Berikut ini jenis-jenis cerita fiksi dan penjelasannya. Jenis cerita fiksi yang pertama yaitu cerita jenaka, yang artinya cerita yang membawakan kesan menggembirakan karena kelucuannya. Yang kedua, jenis cerita fiksi mitos, yaitu cerita prosa rakyat yang benar-benar dianggap terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mitos ditokohkan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu legenda, yang artinya cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi tetapi dianggap tidak suci. Contohnya adalah Sang Kuryang dan Malin Kundang. Jenis cerita fiksi yang keempat yaitu dongeng, yang artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya Aji Saka. Selanjutnya, jenis cerita fiksi yang kelima yaitu fabel. Artinya, cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita tersebut tidak mungkin kisah nyata. Fabel adalah cerita fiksi, maksudnya adalah hayalan belaka atau fantasi. Kadang fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Jenis cerita fiksi yang keenam yaitu sage. Artinya, cerita lama yang berhubungan dengan sejarah serta menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang.
Jenis cerita fiksi yang ketujuh yaitu cerita pendek. Artinya, cerita yang berbentuk prosa dalam ukuran yang luas yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Jenis cerita fiksi yang terakhir yaitu novel. Artinya, suatu cerita dengan alur panjang yang mengarang kehidupan manusia, bersifat imajinatif, serta menceritakan kehidupan manusia sehingga terjadinya konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib bagi para pelakunya yang terdapat di dalam cerita. Anak-anak ustazah, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga antum memahami materi hari ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.